Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi limpahan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun pagi dan datang ke masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang ini masih melanjutkan dengan melakukan kajian subuh. Semoga serangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk meneruskan kajian kita tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Ada 6. Yang pertama yaitu idza laqitahu fasallim alaih, ketika engkau bertemu dengan orang muslim lain hendaknya kalian menyampaikan salam. Yang kedua, idza da'aka fa'ajibhu, kalau ada orang muslim mengundang engkau, meminta pertolongan kepada engkau, hendaknya kalian memenuhinya. Yang pertama ini sudah kita bahas berturut-turut. Pagi ini kita akan membahas yang ketiga, yaitu idza stansahaka fansahhu. Apabila ada orang muslim meminta nasihat kepadamu, hendaknya kamu berikan nasihat itu yang diminta itu. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya saya kira sama dengan yang kemarin ya, bahwa kita sebagai seorang muslim itu memang harus tolong-menolong. Karena apa? Karena memang kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia itu memang lemah. Tidak mungkin bisa hidup sendiri, tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan sendiri, pasti selalu melibatkan pertolongan orang lain. Itulah makanya Islam mengajarkan ta'awun itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam kebaikan tentu saja. Dan dalam takwa. Nah, termasuk juga kita ini lemah sebagai manusia, karena kita ini tidak mungkin kemudian dalam seluruh kehidupan kita itu lalu lurus terus, baik terus, lempeng terus ya. Sebagai manusia suatu ketika kita bisa saja berbuat salah ya. Terpeleset, tergelincir ya. Itu sudah menjadi bagian yang
tidak bisa dipisahkan dari manusia. Beberapa waktu yang lalu sudah sampaikan, hanya Rasulullah saja yang tidak pernah berbuat salah, karena Rasulullah itu maksum, terjaga dari berbuat salah. Ya. Nah itulah, di dalam Islam itu juga lalu diwajibkan adanya nasihat menasehati, tawasau bil haq itu. Sekali lagi, yang dipakai hubungan saling sebenarnya, tawasau bil haq, saling wasiat mewasiati. Karena apa? Karena yang bisa berbuat salah, bisa berbuat keliru, tergelincir, terpeleset itu ya semua orang, semua manusia. Tidak pandang siapa itu manusianya. Nah, jadi prinsipnya kita ini sebagai seorang muslim diwajibkan untuk nasihat menasehati, wasiat mewasiati dalam kebenaran. Nah, dalam hal orang lain tidak minta nasihat saja itu kita tetap wajib melakukan nasihat menasehati itu, apalagi kalau sampai ada saudara kita itu yang betul-betul meminta nasihat. Wah, itu ya merupakan kewajiban itu bagi seorang muslim yang lain untuk menasehati. Jadi redaksi yang dipakai di dalam hadis ini juga menurut saya menarik. Menariknya apa? Karena kalau ada saudara kalian yang minta nasihat, nasihatilah. Ini berarti memang secara implisit ya, ada semacam perintah ya, secara implisit ya. Memang hendaknya orang yang kemudian katakanlah suatu ketika berbuat salah, suatu ketika tergelincir, itu mestinya bersifat aktif itu. Karena meminta nasihat itu kan berarti kan aktif itu. Ini luar biasa ini. Kalau seandainya ada orang ya kemudian lalu dalam kondisi suatu ketika berbuat salah, kok lalu kemudian dengan sadar mengakui kesalahannya, dosanya, lalu sampai kemudian mau minta nasihat, wah itu luar biasa ini. Ini pesan yang luar biasa secara implisit. Pada umumnya orang, ya pada umumnya orang nuwun sewu ya tidak semua orang sih ya, atau setidaknya ada orang lah setidak-tidaknya, kalau mengatakan pada umumnya itu berarti sebagian besar begitu ya. Setidak-tidaknya ada orang yang tidak suka itu diberi nasihat itu. Ya. Mendengar nasihat itu seperti dikritik begitu ya. Nah lagi-lagi saya itu ingat ya, saya itu kemarin saya menyebut ya, saya teringat ceramahnya Pak Tolhah Mansur ya, di Jogja itu zaman saya masih mahasiswa. Saya juga pernah teringat itu ceramahnya, kalau tidak salah Pak Hisham Ali. Orang itu kalau dinasehati ya, atau diceramai atau katakanlah diberi wejangan-wejangan itu ya ibarat ini loh, ibarat daging ini ya. Kalau dia sehat itu dikasih spiritus ya, dulu ada spiritus yang untuk itu ya, masang lampu itu ya. Itu ya ces gitu malah dingin ya. Tapi kalau ada lukanya gimana Pak? Ya, perih, sakit. Lah orang biasanya tidak siap itu untuk menerima nasihat itu, kritik itu, ya, saran-saran perbaikan itu. Loh kalau saran perbaikan berarti kan ada yang tidak baik kan? Itu tidak siap orang itu. Dan bahkan kadang-kadang kritik itu sering dipandang sebagai ungkapan kebencian. Wah, wong kayak rak seneng be aku, mulane ngritik aku lho. Itu malah
ada terjadi seperti itu biasanya. Ya. Lah, ini redaksi hadis ini luar biasa. Jadi justru orang yang seperti itu tuh meminta nasihat. Ya. Meminta, jadi aktif. Luar biasa ini. Ya. Nah, kalau toh kita tidak bisa sampai pada level aktif meminta nasihat itu, ya minimal kalau dinasihati orang itu senang lah. Ya. Alhamdulillah kok masih ada ya orang yang mau menasihati saya. Harusnya begitu, harusnya itu. Justru harusnya kita itu mau menyediakan diri untuk senantiasa setiap saat diberi nasihat oleh orang lain itu. Ya. Ditunjukkan kesalahan-kesalahannya oleh orang lain itu. Dikritik oleh orang lain itu. Ya. Dalam salah satu hadis yang berbicara mengenai ciri orang yang al-aqil, ya, orang yang cerdas, orang yang berakal itu diantaranya adalah dia punya momen-momen tertentu yang dia itu kemudian sa'atun yahlu bi ashabihi alladzina yuhbirunahu wa yuhadditsunahu an dzati nafsi. Jadi ada saat-saat tertentu ketika seseorang itu kemudian berhalwat bersendiri dengan temannya, lalu kemudian dia bisa menunjukkan, bisa menghabarkan, bisa menceritakan tentang siapa sesungguhnya dirinya itu. Nah, kalau ada yang kurang ditunjukkan, ada kelebihannya ditunjukkan, sehingga seseorang itu lalu kemudian bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kekurangannya tidak pernah ditunjukkan, ya, kelebihannya tidak pernah ditunjukkan, orang kadang-kadang tidak sadar kekurangannya, tidak sadar kelebihannya, sehingga ya begitu-begitu saja. Tapi kalau orang itu sadar akan kekurangannya bisa diperbaiki, kelebihannya bisa ditingkatkan lagi, potensinya bisa ditingkatkan lagi. Jadi luar biasa. Jadi yang namanya kritik, nasihat itu manfaatnya luar biasa bagi seseorang. Sehingga sekali lagi makanya kalau dalam posisi kita itu sedang dalam kondisi ada masalah, sedang tidak baik, itu ya tadi itu minta diberi nasihat oleh orang lain. Aktif. Nah, sekali lagi kalau toh kita tidak bisa aktif, ya minimal itu senang dinasihati orang. Ya. Nah, termasuk kita yang datang setiap saat ke masjid seperti ini, subuhan begini-ini. Ini menunjukkan bahwa diri kita itu siap untuk mendapatkan nasihat, kan? Siap untuk mendapatkan ajaran. Ya. Ya. Karena nasihat itu kan ya secara pengertian bisa dimaknai sebagai sebuah petunjuk yang bisa mengantarkan kepada kebaikan dan menghindari hal-hal yang buruk. Ya persis sama dengan dakwah sebenarnya. Isinya ya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya. Makanya sekali lagi sebenarnya kewajiban seorang muslim itu diminta atau tidak diminta memang memberikan nasihat itu harus. Ya. Dan itulah kewajiban dakwah itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, saya berkali-kali mengatakan di dalam Islam itu setiap ajaran itu punya khitab ya sendiri-sendiri ya. Jadi bagi orang yang punya masalah sedang tidak baik, idealnya meminta diberi nasihat. Ya. Kalau toh tidak ya minimal itu tadi ya, senang diberi nasihat. Jangan sampai kemudian kalau ada orang memberi nasihat kita marah, itu jangan. Ya. Alhamdulillah harusnya. Ya. Umar bin Khattab itu kan dulu dikenal ya sebagai orang yang sangat keras begitu. Ya. Dan semua orang takut itu dengan Umar. Ya. Tapi suatu ketika Umar itu ketika sedang berada di mimbar itu ada salah seorang sahabat yang berdiri yang
mengacungkan pedangnya, wahai Umar, ya, kalau kau salah di dalam melaksanakan amanah kepemimpinan Anda, akan saya luruskan dengan pedang ini. Coba, lu Umar yang seperti itu aja itu, kemudian malah bersyukur itu, alhamdulillah, sampai kemudian, ya Allah terima kasih, alhamdulillah ternyata masih ada orang yang berani meluruskan Umar dengan pedangnya kalau Umar salah. Bersyukur Umar. Sahabat Abu Bakar ketika beliau dilantik menjadi khalifah yang pertama itu, setelah dipilih di dalam musyawarah para sahabat itu, ya, apa yang beliau sampaikan pertama kali? Ya, kalau sekarang ini aku menjadi khalifah, aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian, tetapi kalian sudah mengamanahkan kepemimpinan kepadaku. Oleh karena itu, ikutilah aku kalau aku benar. Tapi kalau aku salah, tolong dikoreksi, tolong diingatkan. Seperti itu para khalifah dulu. Ya. Karena beliau-beliau ini menyadari sebagai manusia. Sekali lagi kalau Rasulullah lain, ya. Rasulullah itu maksum, ya. Memang tidak pernah berbuat salah. Ya. Selevel Abu Bakar, selevel Umar saja begitu sikapnya di dalam memahami amar ma'ruf nahi mungkar, memahami wasiat, memahami nasihat, memahami dakwah. Dan memang dakwah ini sangat signifikan ya dalam kehidupan bermasyarakat bermasyarakat di kalangan masyarakat muslim itu, di kalangan komunitas muslim itu. Ya. Karena ya kalau sekiranya tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, wah itu masyarakat bisa hancur. Makanya dakwah itu menjadi tiang penegak Islam. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya dalam Islam itu tidak ada dakwah. Nabi pernah memberikan ilustrasi yang sangat indah itu ya. Coba bayangkan kalau kalian berada di kapal ya, di tengah laut, lalu ada satu orang saja itu yang melubangi kapal ya. Lalu kok semua orang yang ada dalam kapal itu diam semua, tidak mencegah orang yang melubangi kapal itu. Kalau sampai akhirnya kapal itu terlubangi, sing karem sapa? Yang karem siapa? Apakah hanya yang melubangi saja? Tidak. Orang yang berada dalam sebuah kapal itu akan ikut tenggelam bersama-sama. Itu luar biasa itu, ilustrasi yang diberikan Nabi tentang betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, betapa pentingnya menasihati orang lain itu. Ya. Dan memang ada ayat Al-Quran yang secara tegas menyatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian itu takut, khawatir kalau suatu ketika Allah itu akan menimpakan musibah, yang musibah itu kalau ditimpakan Allah, yang kena itu tidak hanya orang-orang yang zalim-zalim saja. Semua orang yang ada dalam lingkungan itu ya kena semua. Kalau ada banjir itu yang kebanjiran ya semua, tidak kok kemudian yang zalim saja. Ya, airnya kemudian minggir, enggak. Ya. Kalau ada gempa bumi yang kena ya semua. Ya. Dalam komunitas itu. Kalau ada COVID seperti ini yang kena itu ya semua, tidak kemudian lalu hanya yang zalim-zalim saja, enggak. Jadi luar biasa itu peringatan Allah Subhanahu wa taala agar sekali lagi kita ini memang menjadi masyarakat yang gemar untuk saling nasihat menasihati itu.
yang gemar untuk berdakwah itu, yang gemar untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya. Nah tentu saja dengan kapasitas kita masing-masing, ya. Dan tentu saja juga dengan cara yang terbaik. Ya. Makanya lalu ada fakultas dakwah yang mempelajari mengenai ilmu dakwah itu ya karena dakwah itu kan juga butuh ilmu, tidak kemudian asal hantam kromo ya enggak. Ya. Ada metode dakwah, ya. Sebab meskipun tujuannya baik, ya kemarin sudah kita bicarakan ya menjawab pertanyaannya Pak Agus itu ya. Tujuannya baik, kalau caranya tidak baik itu bisa tidak baik itu. Ya. Ya, jadi bagaimana menangkap ikan tetapi airnya tidak keruh, itu bahasa ibarat kata-kata mutiara atau apa itu ya, seperti itu yang dibutuhkan. Jadi butuh metode, butuh cara yang baik. Nah lagi-lagi terkait dengan metode kita di dalam menasihati orang, lagi-lagi metode kita di dalam berdakwah ini juga ya wong kita ini manusia ya. Tidak selamanya kemudian bisa kemudian tepat terus ya, tidak bisa ya. Ya suatu ketika mungkin bisa meleset. Ya. Nah, kalau Nabi enggak, Nabi itu memang selalu tepat ya. Ya, metode apapun yang diberikan Nabi tepat. Ya. Ya memang secara umum metode itu tafsir dan tandzir, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, ya. Menakut-nakuti. Nah, kalau Nabi pas itu kapan memberikan dakwah dengan metode tafsir, kapan memberikan dakwah dengan metode tandzir, kapan harus lembut, kapan harus keras ya. Nah, kita enggak ya, suatu ketika bisa tepat, tapi suatu ketika yang lain bisa enggak tepat. Yang seharusnya dilembuti, dikerasi atau sebaliknya ya. Nah, ini memang ya enggak apa-apa orang manusia ya. Ya kita ya trial and error, tapi yang penting ya melakukan. Kegiatan itu, kewajiban itu tetap kita lakukan. Ya, karena itu perintah agama kita untuk tadi itu saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahanlah kita ini termasuk orang yang terlibat di dalam aktivitas dakwah ini ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ya, hadir dalam majelis ini pun ini sudah berpartisipasi dalam aktivitas dakwah. Loh, kalau tidak ada bapak-bapak, ibu-ibu, mosok saya ngomong di sini kan ya enggak mestinya ya. Kalau saya ngomong sendiri di sini namanya ngomyang gitu kan ya, bukan. Ya jadi sudah berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Ya, jadi termasuk tadi itu sudah menunjukkan meminta nasihat dan itu luar biasa. Ya, jadi kemauan untuk dinasehati itu itu masya Allah luar biasa. Tidak banyak orang yang punya jiwa seperti itu. Sekali lagi ada ya tadi, setidaknya ada orang itu yang memang tidak berani dinasihati, takut dinasihati, maka tidak mau dinasihati, itu ada. Ya. Tidak mau dikritik gitu. Ya. Ada ya seperti itu. Nah, Nabi kita mengajarkan kita hendaknya saling menasihati. Indah sekali. Ya. Baik, ya alhamdulillah ini terus terang aja ya sambil menunggu hujan reda ya. Jadi alhamdulillah hujan reda, agak panjang memang ya. Mohon maaf, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk membangun komunitas kita supaya menjadi komunitas yang baik ya. Jadi masyarakat Muslim itu ya masyarakat yang memang baik begitu. Nah di antaranya ini dibangun dengan etika, kewajiban-kewajiban yang seperti yang diajarkan Nabi.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.